Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Yesus kuatku memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih buat perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Hari ini kembali kami akan dengar firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua agar kami mengerti firman yang akan kami dengar. Bahkan bukan kami mengerti saja, tetapi kami lakukan firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini judul yang sangat menarik buat kita semua adalah Yesus saja ngikut. Haleluya. Diambil dari Injil Lukas di pasal 4 ayat yang pertama. Mari kita simak bersama-sama bacaan firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal 4 di ayat yang pertama. Dengan perikop yang berjudul pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, Yesus dikatakan dibawa oleh Roh Kudus atau Roh Allah ke padang gurun. Kalau kita simak bersama di Matius pasal 4 ayat 1, di sana dikatakan, Matius pasal 4 di ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kemudian di Markus pasal 1 ayat yang ke-12 juga dikatakan hampir sama. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Jadi Roh itu yang membawa Yesus ke padang gurun. Dan 40 hari di padang gurun Yesus berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Dan dalam keadaan yang sangat lapar, iblis pun datang dan mencobai Yesus. Di Lukas pasal 4 di ayat 2 dikatakan di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, selama ia di padang gurun, ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi keadaan Yesus saat itu dia dalam kondisi lapar, saudara-saudara ya. Nah, kalau kita perhatikan di Lukas pasal 4, mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-12, itu menceritakan bagaimana upaya dari iblis yang datang menemui Yesus. Iblis mencobai Yesus dengan berbagai cara. Tetapi apa yang terjadi? Kita bisa melihat bahwa iblis gagal untuk mencobai Yesus. Iblis pun akhirnya menyerah dan dia mundur daripada Yesus. Di ayat 13 dari Lukas pasal 4 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalau kita perhatikan kalimat yang hampir sama di Matius pasal 4 di ayat 11 dikatakan demikian narasinya. Lalu iblis meninggalkan dia. Iblis meninggalkan dia. Iblis meninggalkan Yesus. Ya, jadi iblis menyerah saat itu. Kita bisa melihat bagaimana sosok Yesus dalam kisah ini, yang Yesus sendiri dia mau, dia bersedia, dan dia tunduk pada pimpinan Roh itu. Dia tunduk pada pimpinan Roh Kudus, pada pimpinan Roh Allah. Walaupun kita tahu bersama bagaimana jalan yang dilalui oleh Yesus sangat berat. Yesus yang sedang berpuasa, dia lapar, dia haus. Tapi ada iblis di hadapannya yang datang untuk mencobainya. Saudara-saudara, seperti judul renungan kita hari ini, Yesus saja ngikut. Saudara-saudara, tema renungan kita ini menunjukkan kepada kita, jemaat Tuhan, bahwa bagaimana Yesus, ya, sosok Yesus ini yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus yang mau dipimpin oleh Roh Allah.
Yesus bersedia seluruh hidupnya itu dikendalikan oleh Roh Kudus, saudara. Kita sebagai orang percaya, terlebih lagi jika kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu, seharusnya kita pun mencontoh sosok daripada Yesus. Mencontoh bagaimana kita harus mau, kita harus bersedia, kita harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita mungkin dalam situasi seperti yang Yesus alami, saudara. Ada di padang gurun, ada di dalam berbagai macam pencobaan, ada di berbagai masalah-masalah kehidupan, ada di berbagai problem-problem hidup yang mungkin sampai saat ini, sampai hari ini masih kita harus hadapi, harus kita lewati. Tetapi seperti yang Yesus alami di padang gurun, Yesus tunduk pada Roh Kudus. Yesus berserah pada pimpinan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita. Ada Roh Kudus yang akan menjadi penghibur kita. Yohanes 14 di ayat 16. Yohanes 14 di ayat 16 dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia, Roh Kudus itu, penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ada penolong. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dan dia adalah juga penghibur. Tetap di pasal yang sama Yohanes 14 di ayat 26 bagian A dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh penghibur, Roh Kudus itulah yang menghibur kita. Jadi ada penolong, ada penghibur, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi, jika Yesus saja ngikut, jika Yesus saja mau dipimpin oleh Roh Kudus, jika Yesus saja tunduk pada Roh Kudus, apalagi kita sebagai manusia yang lemah, saudara-saudara. Kita manusia yang penuh dengan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Kita belum menjadi manusia yang sempurna. Tetapi ketika kita menaklukkan diri kita, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kuduslah itu yang akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kuduslah itu yang akan menjadi penghibur. Roh Kuduslah itu yang akan menjadi penolong kita. Sama seperti yang Yesus alami di padang gurun. Disertai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mengalahkan iblis. Iblis mundur, iblis tinggalkan Yesus. Kalau kita berserah, kita tunduk pada Roh Kudus. Dia akan menolong kita, Dia akan menghibur kita, Dia akan memimpin kita untuk kita memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, ada Roh Kudus yang selalu menyertai saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau dipimpin dengan kerendahan hati, serahkan hidupmu untuk dipimpin oleh kuasa yang begitu besar itu, Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri program hari ini dengan berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Dan seperti apa yang Yesus alami dan Yesus lakukan, tunduk pada kekuasaan Roh Kudus. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami harus melewati hari-hari kami mungkin dengan keadaan yang tidak menentu, dengan berbagai macam problem, masalah yang berat. Tetapi ketika kami serahkan hidup kami kepada Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami percaya kami memperoleh kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-umat-Mu yang pada saat ini bersama-sama dengan kami untuk dengar firman-Mu. Engkau sertai dalam kehidupan sehari-hari. Engkau sertai dalam perjalanan langkah hidup mereka Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam pelayanan. Semuanya diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri renungan pada hari ini dengan pengucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.